Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Percayakah kamu bahwa belajar itu tidak hanya pada manusia? Kita dapat belajar pada apa yang ada di bumi. Misalnya belajar pada alam, tumbuhan, atau binatang. Pada pelajaran ini, kamu akan diajak memahami dan mencermati teks cerita fabel. Tokoh pada cerita fabel biasanya binatang. Teks cerita fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang, tetapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya. Binatang-binatang yang ada pada cerita fabel memiliki karakter seperti manusia. Karakter mereka ada yang baik dan ada juga yang tidak baik. Mereka mempunyai sifat jujur, sopan, pintar, dan senang bersahabat, serta melakukan perbuatan terpuji. Mereka ada yang berkarakter licik, culas, sombong, suka menipu, dan ingin menang sendiri. Cerita fabel tidak hanya ditujukan kepada anak-anak, tetapi juga kepada orang dewasa. Setelah membaca dan memahami teks cerita fabel, kita dapat belajar pada karakter-karakter binatang tersebut. Cerita fabel menjadi salah satu sarana potensial dalam menanamkan nilai-nilai moral. Kamu dapat belajar dan mencontoh karakter-karakter yang baik dari binatang itu agar kita memiliki sifat terpuji. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Cerita semut dan belalang. Pada saat musim panas, di sebuah hutan yang jauh di sana ada keluarga semut yang begitu rajin bekerja. Setiap hari, mereka menyicil untuk mengumpulkan makanan sedikit demi sedikit untuk mengisi lumbungnya. Hal itu dilakukan keluarga tersebut mengingat sebentar lagi musim dingin akan datang. Di musim tersebut, mereka nantinya tidak bisa melakukan apa-apa. Maka dari itu, semua harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Cuaca yang begitu panas tak sedikit pun menyurutkan niat mereka. Meskipun terkadang barang yang dibawanya terlalu berat dan kewalahan. Itu semua mereka lakukan dengan ikhlas dan senang hati. Mereka membawa apapun yang nantinya bisa digunakan sebagai persediaan makanan. Contohnya seperti buah-buahan kering atau biji-bijian yang sudah jatuh dari pohon. Kemudian pada suatu hari ada seekor semut yang ketinggalan dari rombongannya. Ia merasa kewalahan karena membawa biji yang lebih besar daripada dirinya. Dengan susah payah, dirinya membawa biji tersebut supaya bisa sampai di tempat tujuan. Tak berapa lama kemudian, semut tersebut bertemu dengan seekor belalang yang sedang menikmati musim panas. Hai semut, apa yang kamu lakukan? Siang begitu menyengat, tapi kamu bekerja keras mengangkut makanan. Kalau capek seperti itu buat apa? Itu pun tidak banyak. Sia-sia saja. Sebaiknya kamu santai seperti aku menikmati hidup ini. Santai. Waduh, semut, sedang apa kamu? Lihat betapa jauhnya keadaanmu kalau dibandingkan denganku. Aku terbang ke villa dan menghabiskan waktuku bersantai di taman. Dan saat makanan suguhan buat tuan saudagar datang, akulah yang mencicipinya pertama kali. Jadi, aku makan bareng dengan tuan saudagar. Sedangkan kamu, apa yang bisa kamu banggakan? Kamu seperti hewan yang tidak berguna. Lihat saja, di saat aku santai-santai begini, kamu terus saja bekerja. Buat apa itu? Sia-sia, tahu nggak? Kalau aku mau, aku juga bisa duduk-duduk di kepala raja. Coba, siapa yang berani bertengger di mahkota raja? Bahkan, aku juga bisa mencium pipi ratu yang cantik. Lihat, aku akan segera mencium sang ratu yang cantik. Bahkan, pengawalnya pun tidak akan sanggup menghalangiku. Aku berhasil. Kamu tidak akan bisa melakukan hal ini kan, semut?
Sebab baru kamu merayat di badan raja, dia segera akan membunuhmu. Matilah kamu. Kecian Delu. Lihat, kamu bekerja saja seharian. Aku tidak bekerja sama sekali. Tapi aku bisa menikmati semua yang enak-enak di dunia ini. Jadi siapa yang terbaik? Ya sudah pasti akulah. Maka tirulah hidup seperti aku, penuh hura-hura dan selalu enjoy. Musim dingin pun tiba. Makanan sangat sulit didapat. Semua hewan lebih banyak mengurung di tempat-tempat yang aman dan hangat. Banyak yang menggigil kedinginan, termasuk sang ratu. Lapar. Aduh, bagaimana? Tidak ada makanan sedikit pun. Sedang di luar sana begitu dingin. Aku sudah tidak kuat lagi. Aku lapar sekali. Aku harus keluar mencari makanan. Lapar. Tidak ada makanan sedikit pun. Di mana aku bisa mencarinya? Dengan cuaca seburuk ini, tubuhku bahkan susah untuk digerakkan. Semuanya kaku. Rasanya tidak mungkin aku mencari makanan dalam keadaan seperti ini. Tapi aku terpaksa melakukannya. Apa yang terjadi? Di mana aku sekarang ini? Tenang Pak Belalang, Anda aman di sini. Ini makanan hangat untukmu ya. Biar badanmu cepat pulih kembali, ayo dimakan. Kamu juga Lalat. Ini makanan untukmu. Ayo dimakanlah. Terima kasih kawan, nyawaku telah engkau selamatkan. Ya Tuhan, ampunilah perbuatan hilapku tempo hari. Ya, kami begitu sinis dan meremehkan apa yang dilakukan saudara-saudara kecilku yang baik hati ini. Terima kasih. Sudahlah, memang sudah kewajiban kami sebagai sesama makhluk Tuhan. Kita memang harus tolong-menolong kan? Aku juga senang melakukannya. Oh, sungguh mulia hatimu Semut. Terima kasih banyak. Kawan-kawan semua, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagiku. Akhirnya, mereka semua berbahagia, merayakannya dengan berpesta bersama, mensyukuri pulihnya keadaan Belalang dan Lebah. Demikianlah cerita mengenai belalang dan semut. Bagaimana? Pastinya seru banget kan? Gak cuma seru, tetapi juga berisikan pelajaran berharga untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain cerita semut dan belalang, masih banyak lagi cerita-cerita yang menarik, yaitu buaya yang serakah, ulat yang sombong, kemudian lebah dan semut, rusa dan kura-kura, dan masih banyak lagi. Apakah kalian tahu apa itu cerita fabel? Ya, fabel berasal dari bahasa Latin yaitu fabula. Cerita fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Cerita fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Fabel adalah salah satu dongeng yang menampilkan binatang sebagai tokoh utama. Nah, tokoh utama tersebut dapat berpikir, berperasaan, berbicara, bersikap, dan berinteraksi seperti manusia.
Fabel ini bersifat didaktis untuk mendidik, karena fabel digunakan sebagai kiasan kehidupan manusia untuk mendidik masyarakat. Nah, kemudian ciri-ciri fabel, yang pertama yaitu tokoh utamanya binatang. Yang kedua, alur ceritanya sederhana. Kemudian, cerita singkat dan bergerak cepat. Kemudian, karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci. Dan gaya penceritaan secara lisan. Kemudian pesan atau tema kadang-kadang dituliskan dalam cerita, dan pendahuluan sangat singkat dan langsung. Serta latar tempat yaitu hutan, kebun, laut, dan lain-lain. Jenis fabel dari segi watak tokohnya dibagi menjadi dua, yaitu fabel alami. Fabel alami menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Misalnya kura-kura diberi watak lamban, singa buas, dan ganas. Selain itu, fabel alami menggunakan alam sebagai latar, yaitu hutan, sungai, kolam, dan sebagainya. Kemudian, fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar, misalnya di rumah, di jalan raya. Misalnya, landak yang pemalu berulang tahun di rumah makan. Kemudian ditinjau dari kemunculan pesan dibedakan fabel dengan koda dan tanpa koda. Dengan koda berarti fabel dengan memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Sebaliknya, fabel tanpa koda tidak memberikan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Kemudian dilihat dari waktu kemunculannya, fabel dapat dikategorikan ke dalam fabel klasik dan fabel modern. Fabel klasik yaitu merupakan cerita yang telah ada sejak zaman dahulu, tetapi tidak diketahui persis waktu munculnya, yang diwariskan secara turun-temurun lewat sarana lisan. Ciri-ciri fabel klasik sebagai berikut, yaitu cerita sangat pendek, tema sederhana, kental dengan moral, dan sifat hewani masih melekat. Kemudian fabel modern. Fabel modern merupakan cerita yang muncul dalam waktu relatif belum lama dan sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesastraan. Ciri-ciri fabel modern yaitu cerita bisa pendek atau panjang, tema lebih rumit, kadang-kadang berupa epik atau saga, dan karakter setiap tokohnya itu unik.